Assalamualaikum. Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan definisi dari suhu dan siswa dapat menjelaskan berbagai jenis termometer dan fungsinya. Sebelum membahas ke materi, apakah kalian tahu pada suhu berapa air dapat mendidih, dan pada suhu berapa air membeku, dan pada suhu berapa orang dikatakan sakit demam? Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari, dan pada bab ini kamu akan mempelajari suhu dan jenis termometer. Apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Bagaimana cara untuk mengetahui suhu benda? Indra perasa dapat merasakan panas atau dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan percobaan ini. Langkah pertama, siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Kemudian letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau di atas meja. Setelah itu, celupkan tangan kananmu di atas ember yang berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa, lalu rasakan tingkat panas air pada tanganmu. Dari percobaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya? Penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu. Lalu, apakah menurut kalian indera perasa dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang handal? Hasil kegiatan penyelidikanmu menunjukkan bahwa indera perasa dapat merasakan tingkat panas benda, tetapi indera perasa bukanlah pengukur tingkat panas yang handal. Jadi, indera perasa bukan merupakan pengukur tingkat panas yang handal. Hal ini karena suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan suhu yang kualitatif yang tidak dapat digunakan untuk menjadi acuan karena hanya merasakan panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan suhu harus diukur secara kualitatif dengan alat ukur yang disebut dengan termometer. Jenis-jenis termometer. Jenis pertama adalah termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya berubah. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer zat cair. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah termometer yang diisi dengan zat cair. Jadi, ketika suhunya meningkat, permukaan zat cair akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika suhunya turun atau rendah, maka permukaan zat cair juga akan turun. Pada umumnya, zat cair digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa dan alkohol jenis tertentu. Baik raksa maupun alkohol, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk air raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya yang mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, raksa sangat beracun, sehingga akan berbahaya jika termometernya pecah. Sedangkan alkohol biasanya harus diberi tambahan pewarna biru atau merah untuk membedakan suhunya.
Jika sedang naik atau turun, alkohol tidak seberbahaya dari air raksa, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Berikut ini adalah beberapa contoh termometer yang menggunakan zat cair sebagai isi dari termometer. Contoh yang pertama adalah termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala kurang dari 10 derajat Celcius sampai kurang dari 110 derajat Celcius. Menggunakan raksa atau alkohol sebagai isinya. Contoh yang kedua adalah termometer suhu badan. Digunakan untuk mengukur suhu badan. Dengan skala suhunya 35 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius. Perhatikan pada gambar termometer. Pipa di bagian bawah dekat labu atau reservoir dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Jenis kedua yaitu termometer bimetal. Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu pada gambar di atas. Pada gambar A, sehingga suhunya berubah. Bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Contoh yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Perlu diketahui, untuk kemasan kepraktisan, seringkali kita menggunakan plastik untuk wadah makanan, termasuk makanan bersuhu tinggi. Namun, hanya plastik tertentu yang aman digunakan untuk wadah makanan panas. Plastik memiliki 7 jenis yang ditandai dengan adanya kode pada plastik tersebut. Plastik yang pada umumnya paling aman digunakan sebagai wadah makanan adalah plastik dengan kode nomor 5 atau kode PP. Plastik ini tahan terhadap suhu yang tinggi. Perubahan suhu juga dapat terjadi pada proses fermentasi, misalnya pada proses pembuatan tape. Pada proses ini, bakteri merubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Proses fermentasi menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Suhu terbaik dalam proses fermentasi adalah 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Binatang yang hidup di daerah dingin pada umumnya berbulu tebal. Bulu yang tebal menjaga tubuh tetap hangat. Selanjutnya, unta mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan air, sehingga tahan untuk tidak minum berhari-hari dan menjaga agar suhu tubuh tidak panas. Jenis tanaman di pantai berbeda dengan jenis tanaman di gunung, karena suhu di pantai lebih tinggi daripada suhu di puncak di gunung. Dan perlu diketahui, dalam kurun waktu 100 tahun ini suhu bumi naik kurang lebih dari 2 derajat Celcius. Kenaikan ini menyebabkan banyak masalah lingkungan seperti iklim yang tidak menentu dan cuaca yang ekstrim. Keadaan ini disebut dengan pemanasan global. Sekian pembahasan tentang suhu dan perubahannya. Semoga pada materi ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.